Bayangin deh, kalian lagi hidup di abad ke-11. Di sekeliling kalian ada pemikir-pemikir paling cemerlang di dunia. Sains, logika, filsafat, semuanya lagi ada di puncak kejayaan, di masa keemasan. Semua orang pada masa itu percaya banget kalau akal manusia punya kekuatan yang gak terbatas buat memecahkan setiap misteri alam semesta. Tapi, tiba-tiba muncul satu orang. Seorang pemberontak intelektual yang berani berdiri di tengah keramaian dan bilang, "Tunggu dulu. Gimana kalau akal manusia itu sebenarnya nggak sekuat yang kita kira?" Orang itu adalah Al-Ghazali. Dan di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal ngebedah gimana pemikirannya nggak cuma sukses mengguncang dunia filsafat kuno, tapi juga meramalkan cara kita memahami sains modern di masa sekarang. Nah, buat mulai obrolan ini, coba deh kalian dengerin pertanyaan yang mungkin kedengerannya agak konyol. Apakah api benar-benar membakar kapas? Reaksi pertama kalian pasti, ya iyalah, kalau kapas ditaruh di atas api pasti kebakar jadi abu kan? Itu kan asumsi dasar kita sehari-hari soal gimana alam semesta ini bekerja. Tapi tahu nggak, Al-Ghazali justru pakai pertanyaan yang ngelawan intuisi banget ini buat ngebongkar fondasi realitas kita. Buat paham kenapa dia sampai nanya hal kayak gini, kita harus lihat dulu seperti apa dunia di zaman dia hidup. Masuk ke bagian pertama kita, dominasi para filsuf. Waktu itu, kita lagi ada di tengah-tengah zaman keemasan Islam. Raksasa intelektual kayak Ibnu Sina dan Al-Farabi tuh bener-bener mendominasi dunia pemikiran. Mereka ini sangat mengadopsi karya-karyanya Aristoteles. Nah, ada satu kepercayaan yang udah mendarah daging banget waktu itu, bahwa logika Aristoteles dan nalar manusia bisa secara sempurna mendeduksi apapun. Para filsuf ini yakin banget pakai metode demonstrasi logis, mereka bisa nemuin kebenaran yang mutlak, bahkan sampai ke hal-hal yang sifatnya misteri ilahi. Pokoknya, akal manusia itu dianggap setara dengan kebenaran mutlak. Nggak ada batasnya. Kalau sesuatu tuh masuk akal secara logis, ya berarti itulah realitasnya. Yang membawa kita ke bagian kedua, gebrakan tahafut al-falasifa atau kerancuan para filsuf. Disinilah Al-Ghazali masuk dan bikin gebrakan lewat bukunya yang luar biasa, Tahafut al-Falasifa. Dan perlu dicatat ya, dia ini bukan orang fanatik buta yang anti-sains, sama sekali bukan. Dia itu justru seorang skeptis yang sangat brilian yang pengen menyoroti kesombongan epistemologis para filsuf. Secara spesifik, dia menargetkan 3 doktrin yang dianggap udah kelewatan dan bertentangan dengan agama. Pertama, ide bahwa alam semesta itu kekal tanpa awal. Kedua, Tuhan katanya cuma tahu hal yang universal dan nggak tahu detail spesifik kehidupan kita. Dan ketiga, penolakan soal kebangkitan fisik setelah kematian. Al-Ghazali nggak cuma sekedar teriak, "Kalian salah!" Hebatnya, dia justru pakai metodologis para filosof itu sendiri untuk membuktikan bahwa argumen-argumen mereka tuh sebenarnya cuma spekulasi, bukan bukti demonstratif yang nyata. Nah, sekarang di bagian ketiga, misteri api dan kapas. Di sini kita masuk ke inti filosofisnya. Disinilah letak benturan utamanya. Balik lagi ke pertanyaan awal kita soal api dan kapas tadi. Para filsuf bilang yang namanya sebab akibat atau kausalitas itu adalah kebutuhan absolut. Kalau ada api, dia pasti dan mutlak ngebakar kapas. Udah sifat bawaannya gitu. Tapi Al-Ghazali beda pandangan. Dia bilang kausalitas itu tuh sebenarnya cuma sebuah kebiasaan yang sering kita amati aja. Ini mirip banget sama argumen filsuf barat David Hume yang baru muncul ratusan tahun kemudian loh. Al-Ghazali berargumen, cuma karena kita ngelihat dua hal terjadi secara barengan, itu nggak jadi bukti absolut kalau hal yang satu mutlak nyebabin hal yang lain. Kita emang ngelihat api nyentuh kapas, dan kita ngelihat kapas terbakar. Tapi pernah nggak kita benar-benar ngelihat langsung perpindahan energi penyebab dari si api ke si kapas? Nggak pernah kan? Pemikiran ini mengantarkan kita ke konsep yang disebut oksionalisme. Ini adalah pandangan yang bilang kalau setiap momen dan setiap rangkaian sebab akibat itu sebenarnya diciptakan terus-menerus. Dari awal lagi oleh Tuhan di setiap detiknya. Jadi api itu sebenarnya nggak punya kekuatan independen buat ngebakar. Saat api nentuh kapas, campur tangan ilahilah yang bikin kapas itu terbakar di saat yang bersamaan. Coba bayangin kayak bola biliar yang saling tabrakan. Dalam pandangan ini, bola pertama itu nggak mentransfer momentumnya ke bola kedua karena sifat bola itu sendiri. Melainkan, gerakan bola kedua itu diciptakan kembali, pas banget di momen benturan itu terjadi. Nggak ada koneksi kausal yang mutlak di alam ini. Yang ada hanyalah harmoni yang terus-menerus diatur di setiap momen. Gila nggak tuh cara mikirnya? Bagian keempat kita, batas nalar manusia. Implikasi dari semua ini benar-benar masif. Kenapa sih Al-Ghazali repot-repot ngelakuin ini? Tujuannya adalah untuk memposisikan ulang peran akal atau nalar. Al-Ghazali nggak bilang nalar itu jelek ya.
Nalar manusia, logika, itu luar biasa penting, sangat berguna buat sains, matematika, atau mecahin masalah sehari-hari. Tapi, nalar itu ibarat pisau bedah. Dia tajam dan berguna, tapi punya batasan ketat. Kalau dipakai untuk memahami kebenaran absolut atau esensi dari penciptaan, ya nalar manusia nggak bakal cukup. Di atas pengamatan indrawi dan logika rasional, harus ada ruang untuk wahyu ilahi. Nalar itu cuma alat, dan dia bakal gagal total kalau kita paksa buat mengukur hal-hal metafisik yang jauh di luar kapasitasnya. Dan yang terakhir, bagian kelima, warisan untuk sains modern. Ini yang bikin pembahasan kita makin relevan. Kalian mungkin mikir, ini kan cuma obrolan teologi kuno abad ke-11, apa hubungannya sama sekarang? Eits, tunggu dulu. Skeptisisme Al-Ghazali ini justru nyambung banget sama abad ke-21. Banyak analisis modern yang menempatkan karyanya, Tahafut al-Falasifah, bukan sekedar buku perdebatan teologis biasa, tapi sebagai sebuah karya kritik paradigma. Apa yang dilakuin Al-Ghazali ini benar-benar sejalan sama filsuf sains modern kayak Thomas Kuhn atau Karl Popper, yang selalu bilang kalau pengetahuan sains itu sifatnya selalu tentatif. Artinya, sistem pemikiran kita itu nggak boleh dianggap final dan mutlak, harus selalu terbuka untuk diuji, dibantah, dan diganti kalau ada bukti atau pemahaman baru. Coba deh kita lirik fisika kuantum modern atau teori kekacauan zaman sekarang. Di dunia subatomik, hal-hal nggak selalu bergerak dalam garis sebab akibat yang kaku. Determinisme absolut udah mulai digantikan sama probabilitas dan ketidakpastian. Nah, hukum alam yang dulunya kita anggap pasti dan mutlak, di mata sains terdepan saat ini justru lebih sering dilihat sebagai sebuah probabilitas statistik. Atau ya, sebuah kebiasaan aja. Persis kan kayak apa yang dibilang Al-Ghazali 1000 tahun yang lalu? Dia udah ngasih peringatan keras ke kita supaya nggak terjebak dalam kesombongan, ngerasa kalau akal kita tuh udah berhasil memecahkan dan menguasai semua rahasia alam semesta secara mutlak. Jadi, pesan paling kuat yang bisa kita ambil dari pemikiran Al-Ghazali hari ini adalah tentang kerendahan hati secara epistemologis atau epistemic humility. Di zaman sekarang, di mana semua orang kayaknya pengen banget kelihatan tahu segalanya, kemampuan buat berani bilang, aku tahu akalku ada batasnya, dan alat yang aku punya nggak bisa mengukur segalanya, itu justru adalah tanda kebijaksanaan yang paling tinggi. Pengetahuan yang sejati itu lahir justru ketika kita mengenali batasan dari pengetahuan kita sendiri. Sebagai penutup sesi kita kali ini, aku mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan. Kalau konsep dasar yang kelihatan sangat masuk akal di mata kita, kayak api yang membakar kapas tadi, bisa jadi hanyalah sebuah kebiasaan alam semesta dan bukan kepastian mutlak. Kepastian mutlak apa dalam hidup kalian saat ini yang jangan-jangan cuma sebuah ilusi belaka? Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan materi ini sampai akhir. Teruslah penasaran, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita berikutnya.